I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Ulandari, NPM 2241134 dari kelompok 6 Manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang prestasi analisis rasio keuangan. Yang pertama, analisis rasio keuangan. Presentasi analisis keuangan adalah cara yang efektif untuk menyajikan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pemegang saham, investor, manajemen, atau pihak lain yang berkepentingan. Analisis rasio keuangan membantu dalam memahami kesehatan keuangan perusahaan, kinerja operasional, dan potensi pertumbuhan. Presentasi ini membahas mengenai pentingnya analisis rasio keuangan dalam mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua, latar belakang analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah metode untuk menilai kinerja keuangan perusahaan berdasarkan hubungan antara angka-angka dalam laporan keuangan. Yang ketiga, definisi tujuan analisis keuangan. Apa sih definisi tujuan analisis keuangan? Analisis rasio keuangan adalah suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan suatu perusahaan dengan menganalisis hubungan antara berbagai komponen dalam laporan keuangan. Rasio-rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka atau data keuangan yang berasal dari laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Tujuan utama dari analisis rasio keuangan adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja keuangan perusahaan, baik kepada manajemen internal maupun pihak eksternal seperti investor, kreditor, analisis keuangan, dan regulator. Yang keempat, ada jenis-jenis rasio keuangan. Jenis-jenis rasio keuangan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari perjualan dan aset yang dimiliki. Yang ketiga, rasio aktivitas mengukur efisiensi menggunakan aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Dan yang keempat, rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang kelima, metode dan interpretasi analisis rasio keuangan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembandingan histori, menggunakan data histori perusahaan sebagai acuan untuk menilai kinerja saat ini. Yang kedua, benchmarking, mencocokkan rasio keuangan dengan perusahaan sejenis untuk mengevaluasi keunggulan atau kelemahan perusahaan. Dan yang terakhir, pembandingan industri, membandingkan rasio keuangan dengan rata-rata industri untuk mengetahui sejauh mana performa perusahaan. Selanjutnya, keuntungan dan keterbatasan analisis rasio keuangan. Keuntungan dan keterbatasan analisis rasio keuangan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, keuntungan, memberikan wawasan pendalam tentang kinerja keuangan perusahaan. Dan yang kedua, keterbatasan, dapat terpengaruh oleh kondisi pasar dan metode akuntansi perusahaan. Selanjutnya, contoh analisis rasio keuangan pada kasus studi. Contoh analisis rasio keuangan pada kasus studi ini dibagi menjadi 3. Kalian bisa melihat di sebelah kiri. Yang pertama, studi kasus XYZ Crop. Analisis rasio keuangan menunjukkan peningkatan profitabilitas dan likuiditas selama 3 tahun terakhir. Dan yang kedua, kalian bisa lihat di tengah ini contoh dari analisis rasio keuangan pada kasus studi. Analisis pasar.
Perusahaan dalam posisi yang baik untuk manfaatkan pertumbuhan pasar yang sedang terjadi. Dan yang terakhir, contoh strategi bisnis. Adopsi strategi diverifikasi efektif dalam meningkatkan kinerja keuangan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Analisis rasio keuangan secara komprehensif membantu manajemen untuk mengambil keputusan strategi dalam mengelola keuangan perusahaan. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa di like ya. Thanks for watching. Please subscribe.